Mau ke Kota Baru, Pak. Kota Baru Inhil. Daerah Inhil. Lagi jemput Pace ya? Hati-hati kok, Santo. Pak Heri, speakernya tuh unmute tuh, nggak kedengeran. Nah, thank you, Pak. Oke ya. Oke, shalom semuanya. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama bertemu lagi di dalam nama Yesus, dan kita percaya Tuhan hadir di antara kita dimanapun kita berada. Kita bersyukur sepanjang malam boleh tidur nyenyak. Pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru datang daripada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih buat sepanjang malam Engkau sudah pelihara kami, Engkau sudah lindungi jagai dalam istirahat kami, sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada-Mu. Bapak, pagi hari ini kami juga boleh bersyukur kalau Ibu Riana juga boleh bergabung. Terima kasih Kau sudah tolong, Kau sudah jamah, dan Kau pulihkan kesehatannya dengan sempurna. Dan biarlah Engkau dipermuliakan karena perbuatan tangan-Mu yang ajaib atas hidup Ibu Riana, Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mau hidup kami ini terus bergantung hanya kepadamu, karena kami mau menjalani hari-hari kami bukan dengan kekuatan kami, tetapi hanya oleh karena kekuatan yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Kekuatan di hidupku katakan kekuatan dalam hidup kami daripada-Mu, Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku.
yang ajaib, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selam. Katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Dengan iman mari katakan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Tak akan goyah, tak akan goyah selama. Tak akan goyah, tak akan goyah tak akan goyah selamanya. Sebab Kau yang beri kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun gelombang bergelora di sekeliling hidup kami, sekalipun bumi bergoncang, bukit-bukit beranjak, namun kasih setia-Mu takkan berubah. Kami bersyukur, kami bersyukur, sebab Kau Allah yang ajaib. Kau Allah yang memulihkan keadaan kami. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib perbuatan-Mu yang Kau nyatakan bagi hidup kami Tuhan. Haleluya. Sebab itu kami puji-puji Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Kami menyembah Yesus Tuhan.
bersyukur buat kekuatan yang terus Engkau limpahkan dalam hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu itu ya dan amin. Seperti Paulus berkata, sesungguhnya kami ini seperti bejana tanah liat yang rapuh. Tetapi kami bersyukur karena ada kekuatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Sehingga kalaupun kami sepertinya terhempas, kami tidak akan pecah dan berkeping-keping. Kalau kami dihimpit, kami tidak akan tertekan. Karena seperti Zakaria berkata, kami juga mau berkata, bukan karena kuat gagah kami, tetapi hanya karena Roh-Mu yang ada dalam hidup kami. Sehingga gunung-gunung di hadapan kami menjadi rata. Sebab itu kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami. Tapi kami mau menjalani hari-hari hidup kami dengan bergantung penuh kepadamu, mengandalkan Engkau. Sehingga kami akan melakukan perkara-perkara yang besar bersama-Mu. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Yesus, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari dengan segenap hati katakan kepada Bapa-Mu di surga pagi hari ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Yesus, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kami mau memandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, Yesus, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan.
wajahku, ku pandang wajahmu dan berseru Yesus, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Ini doa kami di hadapan hadirat-Mu saat pagi hari. Jangan pernah lepaskan tangan kami, Tuhan. Terus pegang tangan kami. Terus tuntun hidup kami. Karena kami tak berani jalan sendiri di tengah-tengah dunia yang semakin jahat. Kami butuh Engkau setiap waktu dalam hidup kami. Sebab itu pegang tangan kami, Tuhan. Tuntun hidup kami. Sehingga kami dapat terus berjalan di dalam jalan-jalan-Mu. Dan kami terus menikmati kekuatan yang datangnya daripada-Mu. Sehingga bersama-Mu kami cakap memikul segala perkara. Karena seperti Paulus berkata, kami mau berkata, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau Yesus Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat pagi hari ini, kami tahu itu bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena Engkau bagi kami. Engkau limpahkan kekuatan-Mu, Tuhan. Dan kami percaya bersama-Mu kami akan melakukan perkara yang besar. Sebab itu pagi hari ini kami menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin, tuntun kami, Tuhan. Dan biarlah firman-Mu itu yang terus menjadi terang bagi jalan-jalan kami. Menjadi pelita bagi hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami mau belajar lagi kebenaran firman-Mu. Biarlah hidup kami dikuasai oleh firman-Mu, dikendalikan oleh firman-Mu. Dan kami mengalami hidup yang penuh dengan kemenangan dan Engkau dipermuliakan. Roh Kudus, tolong setiap kami untuk kami mengerti firman-Mu, percaya firman-Mu, dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Dan saya persilakan untuk Pak Yosia yang akan pimpin sharing kita pagi hari ini. Oke, Pak Yosia. Shalom Bapak Ibu, apakah suara saya cukup jelas? Nah, suaranya cukup jelas. Mantap. Oke, baik. Kita sudah sampai di akhir dari Matius 5, yaitu dari Matius 5 ayat yang ke-48. Ya, saya bacakan. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kalau kita perhatikan, ayat ini berbicara 2 kali tentang sempurna. Artinya apa? Itu artinya memang itu harga mati. Artinya kita harus sempurna seperti Bapa yang sempurna. Pertanyaannya begini, siapa di antara kita yang merasa sudah
bisa mampu menggenapi ayat ini? Siapa yang merasa? Silakan angkat tangan. Tapi saya percaya bahwa tidak ada satupun di antara kita yang berani mengangkat tangannya. Nah, sempurna seperti apa yang Tuhan maksudkan? Ya, apa ukurannya? Kalau kita kembali lagi kepada firman Tuhan, ukurannya itu adalah Tuhan sendiri. Ya, kita tahu bahwa manusia diciptakan itu yang menciptakan itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Artinya memang mereka menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, artinya memang itu berbicara tentang apa? Itu bicara tentang kasih yang ada di surga. Artinya sebelum dunia diciptakan, kasih itu sudah ada. Lalu bagaimana kalau kita bicara tentang Allah yang Esa itu, kalau Allah itu sendiri tidak mungkin dia mengasihi dirinya sendiri. Tapi kita tahu bahwa Allah mengasihi anak, anak mengasihi Roh Kudus saling mengasihi Allah. Itulah sebenarnya esensi daripada Allah itu Allah yang sempurna itu. Jadi kita harus apa? Kita harus memiliki kasih yang sempurna seperti yang dimiliki oleh Allah itu sendiri. Ya. Nah, ukurannya apa kasih dari Allah itu? Ya, itu kalau kita baca dari ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-47 itu bicara tentang standar kasih Allah. Ya. Standar yang seperti apa? Standar yang mengasihi musuh. Ya. Tidak ada sebenarnya agama di dunia ini yang berbicara bahwa kita harus mengasihi musuh kita. Hanya di kekristenan lah yang berbicara bahwa kita harus mengasihi musuh kita dan berdoa untuk dia. Ya, bahkan di ayat kemarin berbicara kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, itu kita tidak lebih dari seorang pemungut cukai. Pemungut cukai itu siapa? Kalau kita bicara tentang pemungut cukai, mungkin ukurannya adalah orang yang sama sekali tidak berbelas kasihan. Kenapa? Karena biasanya orang Romawi waktu menjajah mereka memungut cukai itu tidak menggunakan tentara Romawi, tetapi mereka menggunakan orang Yahudi yang menjadi seorang pemungut cukai. Biasanya kalau orang Romawi memungut 10%, biasanya pemungut cukai itu bisa ngambil sampai 30-40%. Ya, jadi memang itu ukuran orang yang tidak berbelas kasihan. Jadi kalau kita hanya mengasihi orang yang baik kepada kita, maka simpulannya Tuhan mengatakan bahwa kita tidak melebihi daripada seorang pemungut cukai. Nah, tapi sekarang Bapak Ibu ya, yang menjadi pertanyaan buat kita, bagaimana kita bisa sempurna? Rasul Paulus pun di dalam di Filipi 3 ayat 13 mengatakan, aku Paulus belum sempurna, tetapi ini yang aku lakukan, aku terus berlari ke depan dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depan. Artinya bahwa buat Tuhan itu bukan hasilnya, yang penting buat kita itu prosesnya. Apakah kita menganggap bahwa kita harus sempurna, itu seperti sebuah perlombaan. Kita harus berlari, kita harus berusaha untuk menjadi sempurna. Bahkan Tuhan mengatakan, kalau kehidupanmu tidak melebihi seorang ahli Taurat atau seorang ahli Farisi, maka engkau tidak akan layak di hadapan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya juga ya, itu kan sempurna itu sulit ya buat kita untuk mencapainya. Tetapi jangan khawatir, di ayat yang ke-17 dikatakan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Puji Tuhan, ya. Tuhan Yesus sendiri yang menggenapinya. Kita tidak sanggup. Ketika kita percaya, kita berpengharapan kepada Tuhan, ya. Tuhan hanya melihat proses dari kita. Yang paling penting buat kita itu adalah kita berusaha, kita berlomba untuk mencapai kesempurnaan. Nah, Tuhan sendirilah, Tuhan Yesus yang menyempurnakan. Artinya kita sendiri tidak ada yang sanggup untuk menggenapi hukum Taurat.
Ya, itu sharing dari saya. Nah, saya mau ngajak istri saya ya untuk bersaksi. Ya, kita orang lain tidak mungkin bisa melihat kesempurnaan Tuhan. Kalau Tuhan berbicara langsung ke dia, mungkin orang itu langsung pingsan ya. Tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada orang lain yang belum mengenal kita, itu melalui hidup kita. Bagaimana hidup kita bisa dilihat orang bahwa Tuhan ada di situ adalah melalui dari kesaksian hidup kita. Bapak Ibu, saya bersyukur berada di dalam komunitas ini selama istri saya berada di dalam, kalau kita bilang apa ya, saya baru tahu di sini bahwa dalam fase COVID itu ya ada yang namanya badai sitikon. Ya, dokter mengatakan begini di hari kedua, Pak, istri Bapak sudah hari kedua. Konforbitnya itu yang membuat daya tahan tubuhnya makin melemah. Ya. Kenapa? Karena pertama, istri Bapak punya diabetes. Kedua, punya darah tinggi. Ketiga, pengentalan darah. Ya, ini udah hari kedua, tapi tanda-tanda perbaikan belum ada. Kita berdoa, Pak, supaya tidak masuk ke dalam badai sitikon itu. Karena kalau sudah masuk ke badai situ, dia bilang, jarang sekali yang bisa selamat. Aduh, jantung saya mau copot rasanya. Ya, tapi puji Tuhan, di hari ketiga dokternya bilang, Pak, ini mukjizat. Paru-paru ibu bisa-bisa tiba-tiba bersih. Dan sepertinya kita tidak melewati badai sitikon itu. Saya teringat dengan ketika Tuhan Yesus di Danau Galilea, ya, ketika murid-muridnya bersama-sama, dan Tuhan Yesus waktu itu kalau nggak salah tidur ya, Petrus yang tadinya yakin bisa berjalan di atas air, ya, tetapi ketika dia melihat kepada masalah, ya, dia menjadi tenggelam. Ya, saya juga baru tahu bahwa dalam COVID-19 juga ada yang namanya badai. Ya, tapi ketika kita percaya kepada Tuhan, badai itu hanya Tuhan yang sanggup meredakannya. Saya persilakan kepada istri saya, boleh ceritakan sedikit mengenai apa yang dialami selama hampir sebulan juga ya. Orang biasanya kalau COVID 14 hari, ini 12 hari tambah 10 hari ya. Cukup lama. Biasanya orang 14 hari sudah ketahuan gitu ya. Silakan nih. Oke, silakan Ibu Dr. Diana, mungkin boleh di-unmute. Saya bantu Desi. Shalom saudaraku. Apakah suara saya cukup jelas? Puji Tuhan. Sebetulnya selama ini Tuhan sudah banyak sekali bicara ke saya secara pribadi. Tuhan minta saya untuk lebih sungguh-sungguh hidup takut Tuhan. Tapi semua saya jalanin dengan biasa-biasa saja, dengan rutinitas biasa yang menurut saya hidup saya sudah cukup baik. Sampai pada akhirnya Tuhan izinkan saya mengalami 12 hari terakhir yang berat ini. Dan ketika dalam keadaan pengobatan itu, saya mendapatkan banyak hal dalam keadaan mata tertutup. Tuhan ingatkan saya, gak ada yang bisa kamu lakukan sekarang. Kamu hanya bisa bergantung dengan aku. Apapun yang kamu punya tidak bisa menyelamatkan kamu. Aku cuma minta hidupmu menjadi lebih baik. Kau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kau jadi istri yang taat, kau bersaksi, kau jadi ibu yang mengasihi anakmu dan mendidik anakmu. Itu terus yang Tuhan sampaikan ke saya berulang-ulang.
Saya nggak ngerti kalau saat itu situasi saya sedang kritis, tapi banyak kali Tuhan bicara langsung ke saya, mengingatkan saya bahwa saya harus berubah, saya harus bersaksi, saya harus menjadi saksi Kristus dimanapun saya berada. Dan itulah yang tidak saya lakukan selama ini. Sampai pada akhirnya, di hari ke-4, ke-5, Tuhan banyak berbicara ke saya melalui Bu Ramli di dalam hari-hari beberapa hari itu. Tuhan mengingatkan saya firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui Bu Ramli untuk saya. Bu Ramli memang kalau bicarakan selalu tegas, dan saat itu dia mengingatkan saya sekali lagi, apa yang bisa kau lakukan. Waktu itu Tuhan bicara ke saya melalui sosok Bu Ramli yang saya lihat. Apa yang bisa kau lakukan? Kau tidak bisa bikin apapun. Hanya satu yang aku minta darimu, kau taat mulai saat ini. Taat, lakukan firman Tuhan. Bersaksi, jadi istri yang taat. Jadi ibu yang mengasihi anak dan mendidik anak takut Tuhan. Sampai pada akhirnya, saya bisa pindah ke ruangan biasa. Di situ saya banyak sekali berdialog dengan Tuhan. Dan saya mengambil satu komitmen, satu keputusan. Saya mau berubah, Tuhan. Gak ada artinya dunia ini tanpa Tuhan. Dan kalau hari ini saya masih ada, semua bukan kasih karunia Tuhan. Tuhan bisa ambil saya saat itu. Tapi Tuhan izinkan saya ada sekarang, karena Tuhan punya maksud yang indah untuk saya. Bantu saya, Bapak Ibu sekalian. Saya mau jadi berkat. Saya mau melayani dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Terus saya minta ampun kepada Tuhan untuk suami saya. Selama ini saya selalu komplain tentang suami kepada Tuhan. Saya selalu merasa apa yang saya harapkan tidak saya dapat dari suami. Saya taunya cuma protes sama Tuhan. Tapi akhirnya selama saya dirawat, saya bisa melihat bagaimana cinta kasih suami saya untuk saya. Tapi Tuhan ingatkan saya begini, lihat apa yang tidak dia lakukan untukmu. Tapi dia selalu kurang di matamu. Kau anggap dia selalu kurang, kau anggap dia selalu kurang. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, 11 hari ini Tuhan lawat saya luar biasa. Terima kasih untuk dukungan doanya. Kalau bukan karena Tuhan, saya mungkin sudah tidak ada saat ini. Dan saya mohon bantu doa supaya saya bisa lebih sungguh-sungguh takut Tuhan. Saya berjanji untuk melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Bapak Ibu. Itu kesaksian dari saya. Ini. Oke, kita sama-sama bersuka cita buat apa yang Tuhan kerjakan dalam Riana ya. Kita bersyukur kalau hari ini Ibu Riana juga boleh sampaikan pengalaman hidup. Ya memang dalam hidup ini terkadang kan ada firman Tuhan katakan Tuhan itu dekat dengan orang yang remuk hati. Terkadang Tuhan bisa izinkan dengan sebuah situasi yang kita alami, kita harus mengalami peremukan sehingga kita mengalami Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu juga pernah baca tentang kisah bagaimana wanita itu mengurapi kaki Yesus. Dia bukan cuma sekedar membuka tutup botol, tapi dia memecahkan buli-buli itu sehingga dia bisa mengalami Tuhan lebih hanya sekedar minyak dari buli-buli itu sendiri. Nah, kita bersyukur Dr. Yana dipulihkan Tuhan, ada second life yang Tuhan berikan, dan kita terus dukung Ibu Dr. Yana beserta keluarga untuk terus setia melayani Tuhan. Ya, kita bersuka cita ya. Tentu ada banyak hal lagi yang nanti Ibu Riana juga bisa sampaikan di hari-hari berikutnya. Saya berharap sih minggu depan para wanita yang akan sharing firman-Nya. Nanti boleh dijadwal ya. Jadi pagi hari ini kita bersyukur kita dapat
pencerahan firman Tuhan seperti apa yang Pak Yosia sampaikan. Terus juga kita boleh diteguhkan dari apa yang Ibu Riana sampaikan, bahwa sungguh kita ini nggak ada apa-apanya. Seperti tadi saya katakan dari firman Tuhan, Paulus katakan kita ini seperti bejana tanah liat saja yang rapuh sesungguhnya. Tapi kita bersyukur kalau sampai hari ini kita boleh ada, itu karena ada kekuatan Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidup kita. Makanya yuk kita jalani hidup ini tidak mengandalkan kekuatan kita, tidak mengandalkan semua yang ada pada kita, karena sesungguhnya yang ada pada kita, jabatan, harta, tahta, semua itu datangnya juga dari Tuhan. Makanya biarlah digenapi Roma 11 ayat 36 itu, segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah segala kemuliaan. Nah, kita diteguhkan hari ini. Dan kalau kembali kepada renungan firman Tuhan kita pagi hari ini, ayat ini merupakan ayat kunci dari semua ayat-ayat yang di atasnya, ajaran-ajaran yang Yesus lakukan. Nah, kita sudah banyak belajar 2 minggu ini khususnya secara bersama-sama. Ada banyak hal yang Yesus ajarkan untuk kita lakukan. Dan memang kalau itu menurut standar ukuran hukum manusia, wow, itu sulit. Kalau pakai daging itu nggak mungkin. Bagaimana kita nggak melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, orang menampar pipi kanan kita, kita kasih pipi kiri kita, orang yang minta baju kita kasih jubah kita, orang mau jalan 1 mil, kita harus temenin dia jalan 2 mil. Sepertinya nggak mungkin memang secara daging. Tapi seperti kemarin saya teguhkan sekali lagi Bapak Ibu, engkau pasti mampu. Kita pasti mampu. Kenapa? Karena ada DNA Allah dalam hidup kita. Seperti Pak Yosia tadi katakan, seperti Yesus bisa menggenapi hukum Taurat. Karena apa? Karena kasih. Jadi kalau bicara tentang hukum Taurat kan sebenarnya ada 3 hal. Yaitu 10 perintah, terus hukum seremonial, dan hukum sipil. Nah, hukum seremonial dan hukum sipil yang saat ini kita nggak lakukan. Kayaknya tata cara ibadah harus bawa domba, kambing, burung tekukur, tepung, nah itu nggak lagi. Hukum sipil, seperti yang Yesus katakan di ayat-ayat di atas, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nah itu nggak kita lakukan. Karena apa? Hukum kasih itu dipraktekkan. Dan yang harus kita lakukan itu adalah 10 perintah Allah. Nah, 10 perintah Allah itu tetap kita harus lakukan. Nah, tapi konsepnya berbeda karena 10 perintah Allah itu sudah dikemas secara luar biasa oleh Yesus dengan hukum yang utama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Artinya kalau ada kasih Bapa dalam hidup kita, kita itu pasti bisa melakukan 10 perintah. Kalau dulu bangsa Israel melakukannya itu karena takut dihukum, nah kita sekarang melakukan 10 perintah itu bukan karena takut dihukum Bapak Ibu, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, kita nggak akan selingkuhi Tuhan. Kita nggak akan menduakan Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, kita nggak akan menyembah hal yang lain. Karena kita mengasihi Tuhan, kita akan menghormati Tuhan. Nggak akan menyebut Tuhan dengan sia-sia. Menyebut nama Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan, kita akan menguduskan hari Sabat. Artinya kita mempunyai perhentian untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah yang kedua, karena kita mengasihi, maka kita nggak akan mungkin membunuh, nggak akan mungkin menyakiti orang, nggak akan mungkin mencuri punya orang, nggak mungkin memfitnah orang, nggak mungkin menjadi saksi dusta, nggak mungkin mengingini milik sesama, karena kita mengasihi. Nah makanya ayat kuncinya adalah, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga. Nah kata sempurna, bahasa Yunaninya itu Bapak Ibu adalah teleios. Nah, saya sarankan sih Bapak Ibu download aplikasi Bible Strong. Nah, supaya Bapak Ibu kalau ada kata-kata yang bingung, Bapak Ibu boleh
klik di Alkitab Bible Strong, terus kata yang dimaksud itu apa, diklik angka-angkanya, terus copy, dan Bapak Ibu juga download aplikasi Translate, supaya Bapak Ibu boleh mengerti, oh maksud kata ini loh. Nah, jadi kata sempurna ya memang itu adalah seperti Pak Yosia tadi bilang, itu adalah goal yang kita capai, tapi Tuhan lebih melihat prosesnya. Karena kata teleios itu berarti lengkap. Nah, lengkap dalam berbagai aplikasi pertumbuhan. Nah, kata kuncinya ada pertumbuhan. Kekristenan kita ini harus terus mengalami pertumbuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Baik itu tenaga kerja, karakter, mental, dan moral, dan lain-lain. Nah, itu kata sempurna di ayat ini. Jadi seperti Pak Yosia bilang tadi, hidup kita ini harus mengalami terus proses pertumbuhan. Semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Nah, dan soal kata proses kan Bapak Ibu masih ingat beberapa hari yang lalu saya sudah jelaskan prosesnya. Jadi kita nggak boleh lagi jadi orang Kristen selalu seperti yang saya katakan nyanyi, aku masih seperti yang dulu. Oh, nggak boleh Bapak Ibu. Kita harus mengalami perubahan. Seperti Pak Yosia tadi bilang dari Rasul Paulus, ini yang aku lakukan, berlari-lari. Kalau kata di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5-6 itu berusaha sungguh-sungguh. Nah, come on, saya mendorong, saya meneguhkan setiap kita. Sekali lagi kita pasti bisa untuk semakin hari bertumbuh di dalam karakter kita, dalam seluruh aspek hidup kita, mental kita, semakin hari semakin mirip dengan Bapa Surgawi. Amin. Kadang kalau masih kecil kan bayi itu kita bingung nih, ini mirip siapa ya, bisa mirip siapa, tapi semakin besar kita melihat, oh dia semakin mirip orang tuanya, bapaknya. Satu hari beberapa tahun yang lalu, waktu kami pulang kampung, nah saya mau nyebrang sama papa, nah istri saya itu di belakang. Nah setelah peristiwa itu istri saya tiba-tiba ngomong gini, kamu itu mirip banget ya dengan papa kamu ya, gaya berdiri dan tangan masuk ke kantong tuh mirip banget. Nah, tanpa sadar. Nah, harusnya orang melihat kita ini mirip kayak Bapak Surgawi kita. Amin. Nah, itu yang harus kita jalani terus-menerus. Terus juga jangan pakai lagu ini diplesetin. Tuhan Yesus tidak berubah, saya juga. Nah, itu salah besar itu Bapak Ibu. Yang nggak boleh berubah memang Tuhan Yesus, karena memang dia nggak akan pernah berubah. Dia sudah sempurna. Tapi kalau kita ya harus berubah. Dan Edkul bilang apa? Perubahan bukanlah sebuah perubahan sampai terjadi perubahan. Karena perubahan itu adalah sebuah proses kehidupan. Jadi Bapak Ibu nggak usah stres, aduh bagaimana bisa sempurna. Enggak. Bapak kita sempurna, kasihnya sempurna, dan kasih yang sempurna itu sudah ada dalam hidup kita. Dan itu merupakan sebuah potensi yang besar yang akan memampukan kita untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan, untuk semakin serupa dengan Kristus, semakin serupa dengan Bapa Surgawi. Jadi jangan pernah menyerah dengan intimidasi iblis. Allah sudahlah, nggak mungkinlah kamu berubah. Nggak, lawanlah dia dengan iman yang teguh, kata Yakobus. Maka dia akan lari daripadamu. Jadi kita bersyukur hari ini kita diingatkan firman Tuhan. Jadi kata kuncinya itu kita harus sama. Dan kata kunci yang Pak Yosia tadi katakan adalah berlari-lari. Berusaha sungguh-sungguh mengejar hal itu. Dan sekali lagi bukan karena kekuatan daging kita. Tapi karena ada kekuatan Tuhan. Ada Roh Kudus yang dilimpahkan dalam hidup kita. Amin. Dan kita bersyukur dalam segala keadaan. Sekali lagi sama seperti Dr. Riana tadi bersaksi. Justru di dalam kondisi-kondisi seperti itu, di dalam proses peremukan, Tuhan memproses, membentuk lagi. Seperti Yeremia katakan, seperti bejana dipelarikan di tangan penjunang. Terkadang Tuhan harus menghancurkan lagi untuk membentuk sebuah bejana baru yang siap diberi anggur baru supaya hidup kita semakin memuliakan. Atau kalau kita belajar dari apa yang
Paulus tulis kepada anak didiknya, kita ini supaya menjadi alat untuk hal-hal yang mulia. Nah, kita mau mengalami proses hidup seperti itu. Dan sekali lagi, terakhir saya meneguhkan, engkau pasti mampu. Karena ada DNA Bapa Surgawi. Ada kasih yang sempurna itu dalam hidupmu. Ada Roh Kudus yang menolong hidup kita. Bagian kita adalah taat. Seperti tadi Ibu Riana cerita bagaimana Ibu Ramli mengingatkan dengan tegas, taat. Nah, kita mau belajar taat dan peka. Roh Kudus ngomong apa? Ya, aku mau taat. Sekalipun mungkin daging sakit, tapi kita mau belajar taat apa kata Tuhan. Nah, itu hidup yang mau kita capai. Sebab itu, hendaklah engkau sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Oke, itu saja yang bisa saya tambahkan. Mungkin Bapak Ibu yang lain boleh. Nah. Oh, iya. Ibu Riana mau sampaikan lagi sesuatu? Lupa. Oke. Yang lain? Selamat datang Pak Ramli. Selamat datang ada Ibu Ani. Terus ada Willy ya yang baru hari ini bergabung ya. Ada Lini. Nah, kalau ini Ibu Ani ini Ani Pendi ya. Cece ipar Natalia ya. Oh, kalau Willy ini Willy. ini siapa nih? Ini Willy. Boleh kenalkan diri nggak apa-apa supaya kita saling kenal, saling mengasihi. Ya, Willy dulu boleh. Gak sopan nih. Aduh. Duduk lami. Di atas, jangan di bawah. Mau pakai headset? Nih, Madel sama anak E. Oke. Selamat datang ya dengan Cece. Cece. Dari Jambi kan ya? Ya, dari Jambi. Nggak kenal nih. Udah jelek nih, gelap-gelap. Tahu belum lengkap, biasanya ketemu udah make up rapi. Hai. Ya sudah, nggak apa-apa. Jadi pokoknya welcome ya, selamat datang. Terus kalau Cek Ani ini, Cek Ani Cece-nya Natalia. Ini Ameng, Pak. Oh, Cek Ani, oke. Nah ini jadi kalau lihat wajahnya warna apa ya Cek Ani ini. Ada wajahnya. Iya. Ani itu istrinya Paulus ya. Ya, Paulus Ameng. Halo, Pak Heri, suaraku tidak kedengaran ya? Dengar Mary? Dengan Oh, Ya, sudah. Ya, Mary tadi- Tanto udah keluar suaranya. Oh, Oke, jadi selamat datang. Kami senang bisa bergabung dan kami berharap terus bergabung bersama-sama untuk bertumbuh di tempat ini ya. Nah, jadi kita bersyukur pagi hari ini kita akan berdoa. Nah, mungkin ada yang perlu dibantu di dalam doa. Ada pokok-pokok doa yang perlu kita doakan. Mungkin ke aku pribadi kali ya. Oke. Siapa? Willy. Yes, Willy. Ini ya. Mm-mm. Siapa lagi yang butuh didoakan? Oke. Pokok doanya Pak Will, apa yang bisa kami bantu doakan mungkin kalau bisa secara spesifik? Halo Willy. Mm-mm. Apa yang harus didoakan? Keluarga mungkin. Oh, keluarga Willy ya. Mm-mm. Maksudnya Willy sudah berkeluarga atau rumah tangga papa mama? Papa mama. Papa mama, oke. Kita berdoa untuk keluarga Willy ya, papa mamanya. Terus yang lain? Papa mama sama saya pribadi. Oke ya, kita berdoa untuk Willy, untuk masa depannya.
Pak Willy juga cinta Tuhan sungguh-sungguh sejak masa muda ya. Dan Tuhan punya rencana yang besar atas hidup Willy. Oke, yang lain apakah ada? Udah. Nah, Bu Riana silakan. Ibu Riana mau sampaikan? Saya mohon bantu doa untuk saya supaya bisa semakin dekat dengan Tuhan. Saya berkomitmen untuk melayani Tuhan. Mohon bantu doa saya untuk Bapak Ibu semua. Kemudian juga mohon bantu doa untuk pemulihan saya, paru-paru saya, karena semuanya masih dalam proses pemulihan. Mohon doanya. Oke. Pak, Ya, Heng. saya mau nambahkan dikit Pak untuk Ibu Riana Pak. Bu, di mana Tuhan sudah memakai Ibu Ramli untuk meneguhkan Ibu, menguatkan Ibu kalau supaya Ibu taat. Taat di sini Ibu harus berharap kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan kalau Tuhan sanggup melewati masa-masa kritis. Kita melihat begitu banyak orang-orang di luar, begitu banyak orang-orang yang tidak bisa melewati badai. Tetapi kalau kita percaya dan taat kepada Tuhan, kita melihat mukjizat Tuhan terjadi kepada Ibu. Saya diingatkan di dalam Roma 10 ayat 13, Bu. Begini firman-Nya, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi kita percaya, kita mengeklaim kalau kita berseru kepada Tuhan, kita mendapat keselamatan. Tetapi sesudah kita mendapatkan keselamatan, Ibu, ada di ayat 14, Bu. Tetapi bagaimanakah mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengarkan tentang Dia? Bagaimana mereka mendengarkan tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi di saat kita sudah diselamatkan, kita sudah ditolong, seperti Pak Heri mengatakan kita memiliki second life, mendapat kehidupan yang kembali, kita akan melakukan untuk memberitakan kebesaran, memberitakan kabar baik kepada orang-orang lain, supaya orang lain juga mendapatkan keselamatan seperti yang kita dapatkan. Itu yang saya dapatkan, Pak. Makasih. Thank you, Jesus. Mungkin Mama Willy mau sampaikan sesuatu? Minta kekuatan untuk si Willy. Doain dia biar Suaranya boleh agak besarin, Ceh. doain si Willy biar agak tenang gitu. Dek sini dek. Oh, oke ya. Nanti saya boleh minta nomor WA-nya secara pribadi. Iya. Supaya bisa di follow up lebih lanjut ya. Oke. Nomor handphone saya. Di antara Bapak Ibu yang hadir ada yang kenal dengan keluarga Willy? Ya Pak, ini teman saya. Oh, oke. Berarti Ibu Mary bisa follow up nanti ya. Iya, Oke, kita jadi sudah follow up kok. Akan berdoa untuk Willy tenang, ada kasih karunia yang memulihkan. Amin. Ya. Terus kita berdoa untuk Ibu Riana supaya pemulihannya sempurna, sehingga Ibu Riana boleh sehat sempurna melayani Tuhan baik di dalam gereja maupun dengan apa yang Tuhan percayakan sebagai dinas kesehatan di Muara Tebo, supaya hidup Ibu Riana menjadi berkat. Nanti Ceaping akan berdoa untuk dua pokok doa ini. Nah, terus Pak Aceh masih bisa ngikutin Pak ya. Kalau boleh nanti saya minta Pak Aceh yang akan tutup di dalam doa pertemuan kita pagi hari ini. Pak Santo ya. Pak Santo bisa sampaikan ke Pak Aceh. Nanti setelah Ibu Simon berdoa syafaat untuk Ibu Riana dan Willy, nanti Pak Aceh boleh tutup dalam doa. Kasih tanda jempol Pak Santo. Oh, atau suara nggak sampai ya? Itu belum di-mute Pak, masih di-mute. Oh iya. Saya unmute dulu ya.
Ya Pak Santo. Oke Pak Santo ya. Jadi nanti setelah Ibu Simon berdoa untuk Willy dan Ibu Riana, nanti Pak Ace akan tutup dalam doa. Oke, Caping silakan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur kalau kami boleh berjumpa satu sama lain meskipun melalui online Tuhan. Kami boleh hidup sampai hari ini karena kasih karunia-Mu, Engkau yang mengasihi kami. Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan sampai saat ini Tuhan Yesus kami boleh ada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Apa yang firman Tuhan yang sudah disampaikan Tuhan, biarlah kami mau lakukan meskipun itu sulit Tuhan. Tapi kami mau belajar menuju seperti Engkau sempurna adanya. Untuk menjadi sempurna kami mau belajar lewat firman Tuhan. Kami mau belajar renungkan firman-Mu itu siang dan malam Tuhan. Untuk kami lakukan di dalam menjalani hari-hari kami. Bapa, pagi hari ini kami bersyukur kalau Ibu Dr. Riana Engkau sudah pulihkan Tuhan. Teruslah tangan Tuhan untuk menjamah, memulihkan sempurna atas Dalam tubuhnya. nama Yesus. Di dalam kelemahan-kelemahannya Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hidup Ibu Riana menjadi berkat. Lebih mengasihi suami dan anak-anaknya Tuhan. Biarlah apa yang Kau sudah berikan atas hidupnya, dia boleh pakai Tuhan untuk orang lain, bahkan keluarganya. Bapak, Engkau mau menjamah Ibu Dr. Riana Tuhan. Engkau jamalah seluruh hidupnya Bapa. Biarlah karakter Kristus ada terus menyertai. Biarlah Roh Kudus terus menyertai atas hidupnya Tuhan. Ketika dia melangkah ada Engkau, ada Roh Kudus untuk mengingatkannya Tuhan. Sertai Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Ibu Dr. Riana dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Engkau tolong juga buat Bapak Yosia Tuhan. Kalau dia boleh mendampingi istrinya dengan setia terus Tuhan. Engkau lakukanlah terus atas Bapak Yosia seperti Engkau setia kepada keluarga ini. Engkau juga menolong Tuhan. Jamah dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan. Berkati terus Tuhan Yesus. Terima kasih kami serahkan Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Tidak ada virus, sakit, penyakit lagi atas keluarga, atas Ibu Dr. Riana. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Segala tipu daya iblis yang akan merampas sukacita. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini. Sukacita Tuhan turun, kuasa Tuhan turun atas Ibu Dr. Riana dan keluarga Tuhan. Bapak terima kasih. Kami bawa Tuhan buat Willy saat ini Tuhan Yesus. Kita tahu apa yang terjadi atas hidup anak muda ini Tuhan. Kami yakin ada kuasa-Mu untuk menghadiri atas hidupnya saat ini Tuhan. Kami mohon kasih Tuhan. Kami berteriak minta tolong kepada Engkau. Hanya Engkau satu-satunya tempat pertolongan bagi kami Tuhan. Bagi hidup Willy Tuhan. Saat ini Tuhan berkaryalah atas hidupnya Tuhan. Segala kuasa-kuasa iblis yang untuk merampas hidupnya Tuhan kami hancurkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, segala roh-roh yang mengikat, yang membuat dia hidup tidak sukacita, tidak tenang, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau tolong Tuhan, selamatkan jiwanya, selamatkan hidupnya Tuhan, tolong dalam nama Yesus. Keluarganya Tuhan Kau mau pakai, ada kuasa Tuhan bekerja atas keluarga Willy Tuhan. Buat kedua orang tuanya mampukan Tuhan. Engkau tolong ya Bapak. Kami mau serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ialah perkara-perkara ajaib Engkau lakukan atas keluarga Willy dan hidup Willy.
Biarlah hidup berkarakter Kristus ada dalam hidup. Saat ini kami percaya Engkau sudah memberi ketenangan, Engkau sudah menjamah hidup oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kau memberkati kami semua yang ada pagi ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oke Pak Santo, boleh di-unmute. Pak Acel boleh tutup dalam doa pertemuan kita pagi ini. Oke, mari kita tutup dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami sudah datang pada Engkau bersama-sama sehati Tuhan. Kami percaya Tuhan walaupun kami lewat Zoom, kami percaya Engkau hadir di antara kami Tuhan. Sebab Engkau Allah yang maha hadir Tuhan. Kami percaya. Haleluya. Hari ini buatlah setiap lawatanmu atas setiap kami Tuhan. Kami bersyukur juga dan kami percaya Tuhan tidak ada yang membahayakan saudara kami Ibu Riana Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau tidak membiarkan anak-anakmu menderita Tuhan. Engkau adalah pertolongan bagi kami dan kami percaya Ibu Riana sudah sembuh dan semua virus-virus sudah mati. Amin. Dan bersih Tuhan dari tubuhnya Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya Tuhan dengan iman kami, sebab Tuhan di mana ada iman di situ terjadi mujizat Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini Tuhan mujizat terjadi buat Ibu Riana, juga buat teman-teman kami semua Tuhan. Kami percaya Engkau melindungi kami, Engkau menyertai kami, sehingga Tuhan setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, tidak ada yang bahaya, tidak ada yang mengalami sesuatu yang terlalu serius Tuhan. Sebab Engkau menyertai kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bersyukur kalau kami mempunyai Allah yang sanggup melakukan segala sesuatunya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini yang memberkati kami. Kami juga bersyukur Tuhan setiap kesaksian-kesaksian Tuhan menguatkan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi dan memberkati setiap kami supaya setiap kami Tuhan kuat di dalam firman-Mu, setiap kami Tuhan bertekun di dalam firman-Mu, setiap kami Tuhan berdiri kokoh di atas firman-Mu Tuhan. Kami percaya setiap kami tidak akan tergoyahkan Tuhan. Sebab firman-Mu Tuhan yang menjadi batu yang kokoh bagi hidup kami Tuhan. Sehingga kami tidak tergoyahkan oleh firman-Mu. Kami percaya Tuhan. Kami bersyukur. Kami menang. Kami merdeka Tuhan. Sebab Engkau menyertai kami dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas setiap kami, karena Engkau sudah memberkati kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin. 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 Oke, saya serahkan ke Pak Heri. Ya, terima kasih Pak Thank you. Acel. Udah, bye. Thank you. Hati-hati di jalan sampai di Kota Baru dan pulang ke Jambi dalam damai sejahtera Tuhan. Amin di Jambi. Oke, semuanya semangat pagi, selamat beraktivitas. Amin. Mungkin kalau masih mau ngobrol, mungkin nggak usah live dulu, nggak apa-apa.